Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwan wa bapak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi shalihah. Kita bersyukur kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam kita menyaksikan beberapa banyak saudara-saudara kita yang sudah kehilangan salah satu yang Allah beri, yaitu nikmat sehat, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tajwid, maka ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi ada suatu amalan yang bisa menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga. Bahkan ini yang paling banyak. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam bagian tersebut, maka silakan simak hadis ini. Kata Nabi SAW, "Atsal ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallahi wa husnul." Kebanyakan manusia itu masuk ke dalam surga disebabkan dua perkara. Yang pertama adalah taqwallah, yaitu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Mengapa demikian? Karena hampir di setiap Jumat kita sering mendengarkan membawakan sebuah ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka takwa kepada Allah ini harus di antara kita ini memperbaiki hubungan antara hamba dengan Tuhan. Hubungan kita, hubungan manusia dengan Allah, berarti kita harus menjaga dan juga melaksanakan syariat-syariat Allah. Tidak boleh kita ingat apa yang diwajibkan oleh Allah harus kita laksanakan. Apapun cobaan, apapun rintangan, karena kita ini hakikatnya hamba. Yang namanya hamba ini harus taat kepada majibur. Seorang hamba, seorang makhluk harus taat kepada sang khaliq, yaitu pencipta. Maka kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus menjadi hamba yang betul. Dan juga kita harus meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada larangan Allah, maka kita harus surga. Tidak boleh berpikir dulu, nanti tunggu, tunggu sekian hari dulu baru saya tinggal perlahan. Harus seperti itu. Bagaimana ketika sahabat Nabi SAW turun ayat tentang haramnya khamr, turun tentang ayat khamr. Khamr itu adalah minuman keras, minuman yang bisa memabukkan manusia.
Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwasanya khobar itu haram. Apakah misalkan mengandung salawat ini? Ada kayak gitu? Gak ada. Ya, gak ada Nabi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maunya tinggal sakit ini. Maksud Allah itu bazir. Gak ada soal haram itu bazir kan? Ya. Langsung dia beriman kepada apa yang telah dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah contoh di mana hamba ini menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang pertama, amalan yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke dalam surga adalah menjadi hamba yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, kita tidak akan tahu mana hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak akan tahu mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pernah menuntut itu, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran yang Karim, kalau kita tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kita akan tahu mana perintah dan mana yang dilarang sehingga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, yaitu memiliki akhlak yang mulia, memiliki perangai yang baik, memiliki adab yang baik. Akhlak yang baik itu memperbaiki hubungan antara seseorang dengan sesama makhluk. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak memiliki akhlak yang baik. Dan ini ada ceritanya, yaitu seorang wanita yang dimana beliau selalu membersihkan masjid. Di setiap orang mau sholat, wanita ini selalu membersihkan masjid. Ketika masjid ini kotor, selalu dibersihkan oleh beliau. Namun tatkala wanita tersebut meninggal dunia, yang dimana tentunya ini adalah amalan yang sangat sulit sekali, yaitu seorang hamba membersihkan masjid untuk yang dimana kaum muslimin akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia menjadi orang yang khusyuk ketika sholat. Nah, ketika Rasulullah mencari wanita tersebut, dan pada akhirnya ditanya kepada para sahabat bahwasanya wanita itu. Kemudian Rasulullah bertanya, ketika Rasulullah bertanya, bagaimana menurut kalian para sahabat tentang wanita tersebut yang dimana dia di masa hidupnya selalu bersekali masjid? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan bahwasanya wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita memiliki akhlak yang baik dari sisi ini, tapi kita tidak memiliki akhlak yang baik dari sisi ini. Harus seluruhnya kita memiliki akhlak yang baik. Apa yang menjadi penyebab wanita tersebut bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penyebabnya adalah karena wanita tersebut selalu mengganggu tetangga, selalu menjelek-jelekan tetangga. Ini yang menyebabkan wanita tersebut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang bertakwa dan juga memiliki akhlak yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, "Famayuhil nasa an-nar." Kebanyakan manusia yang masuk ke dalam neraka sudah ada dua, yaitu apa? Al-famu wal-farj, mulut dan mata. Ini yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang tidak bisa menjauh, orang yang selalu ngomongin kejelekan saudaranya, mulut yang selalu menyakiti perasaan saudaranya. Maka nanti di akhirat orang yang seperti ini
orang yang berbuat zalim seperti ini, dia kelak akan menjadi orang yang mengikut amalan dari Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat itu Nabi Muhammad, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang yang mengikut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Jadi orang yang mampu kata para sahabat adalah orang yang ludes, orang yang habis harta bendanya, habis. Itu kata para sahabat. Maka Rasulullah SAW adalah al-muflisu fina, orang yang mampu, yang berarti itu adalah orang yang dia membawa amal soleh, membawa amal zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala-pahala yang lain, kemudian ternyata dia selalu melakukan kezaliman, selalu memukul, ya, selalu merampas harta orang lain, kemudian selalu meneteskan darah saudaranya, maka dia adalah orang yang mampu. Kenapa? Karena amal kebaikannya diberikan kepada orang yang telah ia zalimi pada saudaranya dari mana? Di dunia. Hati-hati. Di akhirat adalah hari pembalasan. Di sini adalah hari untuk kita terus beramal. Jangan sampai kita di sini menghitung-hitung amalan kita. Oh, saya sudah ini, saya ini, sudah ini. Nanti sini waktu. Nanti di akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib, sahabat dari Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, yang hidup di dunia adalah orang yang terus dia melakukan amal. Sedangkan besok Allah dan hisab Allah. Sedangkan besok di akhirat hanya ada hari pembalasan, hari perhitungan, dan tidak ada hari untuk beramal. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang dermawan dengan pahala kita. Capek. Pelaksanaan sholat di masjid itu butuh perjuangan. Untuk hadir di majelis ilmu itu butuh perjuangan yang luar biasa. Orang bisa menjadi itu, orang bisa lari maraton, bisa menempuh perjalanan dengan mobil dan motor berkilo-kilometer. Tapi kemudian dari rumahnya di masjid di situ ada tempat beribadah yang mampu untuk hadir dalam masjid. Kenapa? Karena perkara yang berhubungan dengan Allah bukan berkaitan dengan fisik, tapi berkaitan dengan hati, dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya baik, kalau hatinya sehat, dia akan mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyebab kenapa kaum muslimin sangat menghiraukan panggilan sholat, sangat menghiraukan panggilan untuk menuju majelis ilmu karena hatinya belum ada tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati dan juga bisa memberikan terus keistimewaan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada. Baik, Bapak-Ibu, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita ini ada satu barisan ini belum selesai. Pembahasan tentang tasbih. Saya akan dari anak saya.
Jadi pokoknya yang berbeda istilah al-haqu. Ya, selanjutnya. Makata dakir fakku tawakkal wa'alakum Fawalli yu'ammaru umila yutimmu musamman innahu nun tasdid terus tubawwi tahawufin afuwan di tasdidnya ada di huruf mana? Di huruf H, bukan di huruf Z-nya. Jadi yuhibbu yadzakkaru dan dialirkan yadzakkaru yadurru yadurru ahassa. Kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang guna. Guna ini adalah makhraj al-khaisy. Makhraj al-khaisy itu apa? Makhraj itu tempat keluarnya huruf yang melalui rongga hidung. Al-khaisy itu rongga hidung. Nanti akan ada di buku yang hitam tentang pembagian macam-macam keluarnya huruf ada di mana saja. Maka di sini dibahas yang keluar dari rongga hidung. Huruf mim dan nun yang bertasydid ini dibaca dengan cara ditekan dari tangan lebih lama. Makanya tadi ketika ada nun tasydid ada yang baca nahan itu agak sebentar, makanya saya koreksi. Disertai dengan gunan atau hidung. Umum itu masuk dalam hidung. Pasti huruf sama hidung masuk dalam hidung. Pasti hidung. Nah, selain ini itu tak boleh masuk dalam hidung. Jadi huruf nun dan mim itu tidak boleh masuk dalam hidung. Nah, kemudian
suara guna itu keluar dari pangkal biru atau al-ghaib. Dan kadarnya guna, ya, kadar ditahan lamanya itu berapa lama? Ini menjadi pertanyaan. Ada sebagian yang mengatakan durasi guna atau nahan lebih lama itu durasinya adalah apa? 2 harokat. Betul? Ya. Ada yang mengatakan 2 harokat. Bayangkan. Sekarang kita perhatikan. Contoh utamanya tadi di sini. Kita lihat di sini contoh innahu, contoh yang pertama, innahu. Di situ ada yang tasydid. Jadi ada sebagian yang mengatakan harus panjang itu 2 harokat. 2 harokat. Sekarang kita tentukan bagaimana panjangnya 2 harokat. Apakah dengan genggaman inna atau dengan ketutupan inna, ya, atau dengan 2 ketutupan. Nah, sekarang kita pertanyaan berikutnya, apa ini? Ketutupan dan kepalanya ini menurut usia siapa? Usia anak-anak, bapak-bapak, anak dewasa atau orang tua? Pasti anak-anak. Ya, ketutupan anak-anak, ketutupan anak dewasa dengan ketutupan orang tua atau genggaman seperti ini, itu pasti akan berbeda. Coba, ya, anak muda semangatnya masih gugur. Orang tua fisiknya sudah mulai berubah, tapi semangat hatinya tidak normal. Itu Masya Allah. Itu orang tua. Karena pikiran mereka sudah aneh. Seperti itu. Lalu itu masih pikirnya pengen apa? Masih pikirnya pengen apa? Berkoyak-koyak. Ya. Sampai ada istilah bahasa seperti apa? Ibarat masa muda. Bagaimana bahasanya? Anak kecil sebelum masa tua tidak lagi. Jadi suruh habiskan dulu masa muda. Habiskan dengan apa? Nah, jadi seperti itu. Makanya apa? Makanya Allah menurut pendapat saya. Pendapat saya ini pendapat para ulama, ya, pendapat para ulama terdahulu itu panjangnya guna, cara menanam guna itu sesuai dengan ritme bacaan. Ritme bacaan kalau yang ada di buku kita boleh dibuka. Itu ada di halaman 16 kalau tidak salah. Ya benar, halaman 16. Makanya dikatakan oleh Syekh Aiman terus disuai rahimahullah taala, beliau menunjukkan yarqa tanasu baina azminatil gunan muta'aqqib wa maka sur'at qira'ati min tahqiq atau tadwir atau hadr. Jadi keselarasan kesamaan durasi guna itu tetap harus terwujud secara apapun tempo bacaannya, ya. Baik nanti dengan tahqiq yaitu bacaan yang lambat atau tadwir bacaan yang kecepatannya sedang, atau hadr atau bacaan dengan hadr itu bacaan yang cepat. Jadi contohnya di sini di halaman 16. Ya, perhatikan di nun tasdid dengan mim yang tasdid. Kalau misalkan bacaannya itu agak pelan, kalau bacanya agak pelan, yaitu berarti menggunakan yang tasdid. Ya, berarti dia harus apa? Harus gunanya juga ada lamanannya. Seperti ini. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun.
Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Yang cepat gunanya ada. Jangan sampai tak ada. Innal muttaqina itu ada gunanya. Allah dibacanya seperti ini. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Ya, kita boleh ketika bertemu dengan nun tasdid dan mim tasdid, nahannya itu seperti walaupun bahasa kita jadi bagaimana? Cepat tapi harus ada gunanya. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Meskipun apa? Paham ya? Nah itu yang harus diperhatikan. Berarti kalau gunanya berapa kadar panjang guna, maka jawabannya ala hasabi sur'atil qira'ah, yaitu sesuai dengan kecepatan ritme bacaan. Kalau bacaan bapak pakai yang yang lambat, berarti otomatis tahan gunanya itu harus lebih panjang. Ya. Dan kalau misalkan kita baca yang tadi berarti harus kecepatannya sedang. Kalau misalkan yang ada berarti kecepatannya cepat. Oke, paham ya? Baik. Kita tentu bacanya di sini menggunakan kecepatan yang pagi, ya, yang agak. Silakan. Ya. Terus muz tasdid. Ya, nah. Kita apa? Ya, soalnya yang dibacakan, yang dibacakan dulu salah. Ya, selanjutnya. Diulang lagi.
Nah, seperti itu. Berapa durasi panjangnya guna sesuai dengan ritme bacaan. Ada apa saja itu bacaan? Akhir itu semakin dulu, tapi makanya akhir nama lupa. Akhir itu apa bacaannya lambat. Kemudian yang kedua apa? Tadwir itu bacaan yang sedang. Kemudian yang terakhir adalah ada itu bacaan yang cepat. Semuanya harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan tajwid. Ya, tidak boleh dengan tajwid. Jadi kalau misalkan panjang itu harokat, ada orang yang berpendapat dengan panjang itu harokat, maka tinggal dibandingkan dengan panjang yang anak kecil, kemudian orang dewasa dan orang tua. Coba suruh baca guna, saya ini pasti tidak. Tidak. Jangan beda level dari usia, yang sesama usia pun bisa beda. Kalau bapak yang umurnya berapa jaraknya umpamanya masih beda. Ada guna itu, nahan gunanya pasti beda. Maka harus disesuaikan dengan kecepatan ritme baca. Baik, kita masuk pada pelajaran yang ke-11. Di pelajaran yang ke-11 ini adalah makhraj al-jawf. Al-jawf itu rongga hidung dan rongga tenggorokan. Dan lid itu apa? Nanti akan ada pembahasan. Mad artinya adalah bacaan yang panjang keluar dari rongga mulut, di rongga mulut. Kemudian huruf mad ada 3, waw, ya, dan alif. Kalau bisa alif, ya, waw, disingkat jadi ayu. Ini ayu. Ingat-ingat ya, kalau ayat yang ayu berarti ada huruf mad. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya ini adalah huruf penyakit. Ya, huruf penyakit. Nah, kemudian yang ketiga huruf mad terkadang ditulis berukuran kecil. Nah, ada juga nanti alif yang kecil, ada ya kecil, ada waw kecil. Nah, berarti di sini kita sedang membahas mad dulu, bacaan dan bacaan panjang. Nah, ini ya, ini yang sering dijangkiti oleh sebagian kita kaum muslimin. Hadar bacaan mad itu selalu lebih dari tempoknya masing-masing. Ya. Nah, makanya ini contohnya a, i, u. Nah, ini 2 hafal, panjangnya 2 hafal. Berbeda kalau misalkan nanti kita jumpai mad itu ada tanda bendera atau tanda alis berarti ada. Ya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini bacaan yang boleh panjangnya itu sekitar 4, 5 atau 6 harokat baru ada ini. Selain itu boleh, ya. Makanya kalau misalkan ada contoh nu, hi, ha. Nah, ini adalah contoh bacaan mad. Kita lihat di sini. Di sini bagian ini. Ini adalah fathah yang bertemu dengan alif, kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian doma bertemu dengan waw sukun. Maka itulah yang dinamakan dengan mad. Madnya adalah mad tobi. Ya. Tapi ini berarti panjangnya harus apa? 2 harakat. 1, mu, hi, ha. Ya, 2 harakat. Bisa paham tidak? Paham ya? Sudah paham ya? Kalau kita baca yang halaman 50 dulu, kalau kita nanti waktunya habis buat ini. Saya usul aja langsung. Ya, langsung ke halaman 51 yang cepat kita bahasnya buku kita. Silakan. Kalau yang akhwat, yang perempuan ibu-ibu itu tinggal ujian. Ya, ujian makhluk huruf dan sifat huruf
harus bisa pengucapannya, harus hafal, kemudian nanti hukum tadinya juga harus hafal, baca Al-Quran harus benar, pokoknya kayak belajar lagi, ya istilahnya mengganti skripsi, jadi menggantinya dengan apa? Praktek baca Al-Quran, harus tahu hukum. Agar apa mereka sendiri supaya bisa ngajar, ya seperti itu. Dan pokoknya bersama nanti akan seperti itu. Silakan. Itu durasi dua harokat. Silakan selanjutnya. Bila bertanya mau. Nah, ada pun yang bagian kedua ini adalah alif yang kecil dan mau kecil. Ya, yang dibaca sama Pak Ali, ya, Saua pada Ali kecilnya. Ya, tapi tetap dibaca panjang. Iya, melakukan ilah. Di situ ada yang kecil setelah hamzah. Ya, kemudian mau ini juga sama, itu dibaca dua. Nanti, ya, kalau kita sudah panjang pembahasannya, nanti Bapak harus menggunakan mushaf Indonesia, mushaf Madinah, dengan menggunakan mushaf Indonesia. Karena kalau di Indonesia nggak ada ini, nggak ada yang kecil, yang kecil mau ke situ lah, ya seperti itu. Ya terus selanjutnya. Ya terus selanjutnya. Apa saja tidak itu kita bukan. Hanya jadi apa? Bukan. Nah itu terus. Ya.
haja kerja itu hajatukum ya ini udah malam 52 ya. Jangan sampai ada yang salah hafal lagi. Ya, perhatikan. Nah, terus. Ya, iya, dari mana? Nah, ini kalau satu kata bisa semua ambil ya bisa 99,9 tapi nanti kalau misalkan sudah disodor dalam Al-Quran kemudian apa namanya ayat Quran yang tersusun dari beberapa kalimat mulai ada pendeknya biasanya suka bonus kalau ini kan masih satu kata udah tapi kalau nanti ketemu kata ini berikutnya lagi berpikir akhirnya yang ketika berpikir itu menjadi mana biasanya kan gitu ya kan ya jadi seperti itu nanti lah kita buktikan nanti kalau sudah baca buku yang ini habis baik ini sudah kita baca pada di halaman 55 tiga baris saja tiga baris terakhir jihad rusulihi anharun rizqahu nasiya huyyitun yusola bayanun nanti ada pembahasan tentang berikut. Kalau bisa dijawab, nanti dijawab. Kalau tidak bisa diberikan masalah. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai sini. Di awal ayat suka angkat di bawahnya sini lagi itu bahasanya. Aladi
dia umpamanya ini ada di akhir ayat, kemudian tiba-tiba ada not kayak misalkan qul huwallahu ahadun, kemudian di alif itu ada not, ada notnya. Nah, coba dilihat di surat Hud ini Musa, itu di apa namanya di surat qul huwallahu itu ada tuh di lafaz Allah ada not kecil di bawah alif. Ahadun. Nah, ini kan biasanya seperti ini di ayat pertama di surat Al-Ikhlas, di surat Hud. Kemudian di sini ada lafaz Allah, Allahus Somad. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini di bawah alif ini sudah ada nun. Betul? Ada nun ini? Tidak ada. Coba yang Quran Indonesia ini ada. Ada. Ada di lafaz ayat kedua ini di bawah alif ada. Nah, biasanya kalau di Quran Indonesia ada. Nah itu ada nun di sini. Makanya sebagai imam suka ada yang bacanya qul huwallahu ahadun Allahus somad. Jadi pasal kalau disambung. Jadi karena pembahasan di buku ini. Tapi kalau berhenti qul huwallahu ahad. Jadi kalau misalkan ada imam yang katanya qul huwallahu ahadun Allahus somad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya, ini jangan sampai kita bilang subhanallah, subhanallah. Kalau itu imam ini tahu itu semua. Jadi pasti antara imam sama makmum tanggung-tanggung jadi sholat itu benar. Jadi kalau dia tanya ahadun Allahus somad bukan hanya seperti itu. Nanti ada pembahasannya di buku yang di halaman sekitar 85. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti ini Pak, kalau misalnya ada problem ini, ya ininya amin, sebelumnya amin, mau yang doa, mau yang fathah, mau yang asrof, ya itu dilakukan hal satu. Misalkan gun, berarti jadi bu saja. Kalau dan, berarti dan saja. Kalau bin, jadi bin saja. Nunnya selamanya asrof. Jadi dumil, jamil, primil, itu tampaknya kalau kita bisa. Kalau ada domi